Faslun utawi iki fasal. Terus wa kullu ma ya. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara. Setiap perkara jaza kang wenang. Jaza kang wenang opo bai'uhu opo menjual ma. Menjual ma. Bai'uhu opo menjual perkara atau menjual ma. Apa saja yang boleh dijual? Apa najwa? Barangnya harus suci, ya. Barangnya harus bermanfaat. Barangnya milik sendiri. Barangnya kelihatan. Paham ya? Itu barang yang bisa dijual beli. Setiap perkara yang bisa dijual belikan, jaza iku wenang opo rohnuhu opo menggadaikan ma. Rohnuhu opo menggadaikan ma. Jaza iku wenang opo rohnuhu menggadaikan ma. Fidduyuni ing dalem piro-piro utang. Fidduyuni ing dalem piro-piro hutang idastaqarra. Idastaqarra nalaikani tep-tep opo subutuha opo tepi duyun. Subutuha opo tepi duyun fi zimmati ing dalem tanggungan. Fi zimmati ing dalem tanggungan. Si A punya hutang pada si B. Si A punya hutang pada si B. Hutangnya 5 juta. Berhubung masih belum bisa melunasi atau membayar, akhirnya dia menggadaikan hartanya, entah rumah, entah tanah, entah sepeda motor, terserah. Yang penting yang digadaikan itu adalah pertama miliknya sendiri, yang kedua barangnya suci, yang ketiga bermanfaat, yang keempat bisa diserahkan. Gak bisa masnya gak bisa bayar. Saya menggadaikan hartaku ini, lahan tanah. Sertifikatnya mestinya diserahkan. Atau sepeda motor ini saya gadaikan. Itu boleh. Yang nggak boleh kalau memang dia menggadaikan punya orang lain, ya. Entah mencuri atau pinjam atau hasil workshop atau yang lainnya. Nggak boleh digadaikan. Atau menggadaikan sesuatu yang memang tidak bisa diserahkan. Contohnya ikan yang ada di sungai. Bisa nggak ikan diserah terimakan? Nggak bisa. Atau burung yang ada di atas awan. Itu mas saya menggadaikan burung. Ya nggak boleh. Kenapa? Karena ada mutaslim. Tidak bisa diserah terimakan. Paham ya? Cuman catatan rohon itu gadaya itu cuma sekedar wasikotan. Kepercayaan saja. Wasikotan yustaufa anha inda ta'adzuri wa fa'iha. Gadaya itu cuma sekedar kepercayaan, dan seandainya memang tidak bisa membayar ketika sudah nyampe pada waktunya, maka yang digadaikan ini dijual, nanti diserahkan, sisanya dikembalikan. Apa artinya? Artinya tidak boleh digarap. Kalau yang digadaikan itu sawah, nggak boleh digarap. Cuma sekedar kepercayaan. Terus kalau sepeda motor, lah ini repot ya. Masa cuma dibiarkan saja? Karena kalau tidak dipakai dengan waktu yang lama akan rusak. Mas ini mas, saya gadaikan laptop ini. Hutangnya nunggu 6 bulan lagi. Berarti 6 bulan nganggur. Bagaimana? Maka kalau memang mau dipakai harus ada izin dari pemiliknya, yaitu rohin, orang yang menggadaikan atau orang yang punya hutang. Oh ya nggak apa-apa pakai. Cuman nanti ketika ada kerusakan harus risiko sendiri. Oh ya nggak apa-apa tanah itu garap. Kalau belum ada izin dari pemiliknya, dari orang yang punya hutang, nggak boleh. Karena rohan itu cuma sekedar kepercayaan saja. Paham ya? Selanjutnya walir rohini.
Lan iku wenang kedhe wong kang menggadaikan. Rohin itu orang yang menggadaikan. Walir rohini, dan itu boleh bagi orang yang menggadaikan. Arruju'u utawi menarik kembali. Fihi ing dalam rohan. Malam yakbidhu. Malam yakbidhu ing dalam. Selagi belum menerima sopo orang yang menerima gadaian, namanya murtahin. Catat di pinggirnya, murtahin orang yang menerima gadaian. Di pinggir catat, murtahin, tulis murtahin orang yang menerima gadaian. Rohin orang yang menggadaikan. Ini saya ulangi lagi. Walir rohini lan iku wenang gedhe wong kang menggadaikan. Itu boleh bagi orang yang menggadaikan arruju'u utawi menarik kembali. Wes gak jadi. Seperti itu bahasanya. Fihi ing dalam rohin malam yakbidhu ing dalam selagi belum menerima sopo murtahin. Murtahin itu orang yang menerima gadaian. Belum menerima hu ing barang. Sudah ya. Ini contohnya. Si A punya hutang 5 juta. Ketika sudah nyampe pada pelunasan, ternyata tidak bisa melunasi. Mas, sepeda ini saya jadikan sebagai apa? Sebagai gadaian saja, kepercayaan. Nanti kalau sudah bisa saya tebus umpamanya. Kontaknya belum diserahkan kepada murtahin, akhirnya dia menggagalkan, "Wes Mas gak jadi ya. Wes nanti saya biar pinjam lagi kepada teman ya untuk melunasi hutang." Tidak jadi, motor ini yang saya jadikan sebagai rohan atau gadaian. Bagaimana? Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah diterima oleh murtahin, maka tidak boleh dibatalkan. Terus wala yadmanuh, dan tidak usah mengganti rugi. Wala yadmanuh, dan tidak usah mengganti rugi. Hu ing marhun, barang yang digadaikan. Hu ing marhun atau barang yang digadaikan, tulis di pinggirnya. Sopo al murtahinu, orang yang menerima gadaian. Illa bita'addi, kecuali kalawan ta'addi. Apa ta'addi itu? Ta'addi ngawur ya. Ngawur, ta'addi itu ya ngawur atau dolim atau lalai, lalai. Illa bita'addi, kecuali kalawan lalai. Contohnya menggadaikan sepeda motor. Sepeda motor itu tempat yang aman mesti di dalam rumah atau mungkin di depan halaman, yang penting aman, ada pagarnya. Ternyata ini enggak, sepeda motornya ada di pinggir jalan. Itu namanya ta'addi. Sehingga kalau hilang, maka orang yang menerima gadaian itu harus bertanggung jawab. Paham ya? Jadi rohin itu orang yang menggadaikan, orang yang punya hutang. Murtahin orang yang menerima gadaian. Wis Raka, saya nggak bisa bayar ya. Ini sebagai jaminan HP ini. Esok kalau sudah saya bisa untuk melunasi, saya tebus. Tapi kalau nggak bisa melunasi, 3 bulan lagi waktunya, saya nggak bisa, maka HP ini jual, terus nanti kalau laku sekian, maka saya bayar hutang, selebihnya saya ambil uangnya. HP itu namanya hirzul mislih dalam fikih.
tempat yang aman, HP itu tempat yang aman mesti di dalam lemari atau di dalam rumah. Ternyata ini enggak, HP ada di depan rumah, ternyata hilang. Bagaimana? Karena hilang atas dasar lalainya murtahin, lalainya orang yang menerima gadaian, maka dia harus mengganti rugi. Tapi kalau memang hilangnya sudah di dalam rumah, hilang, dia tidak wajib mengganti rugi. Terus sampai lafaz setelahnya apa? Wa idza qabada ya. Wa idza qabadah lan ing dalam nalaikani menerima sapa murtahin, orang yang menerima gadaian, ba'dal haqqi ing sebagian hak, sebagian hutang. Hutangnya 10 juta. Ternyata masih bayar 5 juta. Seperti itu. Bagaimana? Maka lam yakhruj, mongko ora lepas syai'un opo suwici-wici minar rohni sangking gadaian. Kalau yang punya barang itu sudah membayar separuh, bukan berarti jaminannya bisa diambil. Hatta yaqdiya jami'ahu, hatta yaqdiya sehingga membayar soporohin, sehingga membayar soporohin atau orang yang menggadaikan membayar jami'ahu ing sakabiyani hak atau hutang, sehingga dia melunasi semua hutangnya. Saya ulangi lagi, orang yang punya hutang menggadaikan HP-nya, hutangnya 10 juta, tapi dia masih membayar 5 juta. Bagaimana? Maka HP-nya tetap berada di tangan orang yang menerima gadaian itu murtahin. Tidak boleh diminta oleh rohin atau orang yang menggadaikan, kecuali kalau memang dia melunasi semua hutangnya. Paham ya?